Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan semuanya. Eh, untuk malam ini kebetulan saya ditelepon oleh salah satu WNI atau PMI yang berada di penjara Al-Malas. Nah, yang bersangkutan ini saya lupa namanya, itu pernah saya share juga karena dia di penjara karena asusila ya, karena kasus asusila. Dan kebetulan yang bersangkutan ini dia dipercaya sebagai narapidana yang mengatur narapidana baru gitu. Jadi dia itu yang pertama punya akses komunikasi, terus yang kedua dia bisa mengetahui data-data WNI kita yang baru masuk ke penjara Al-Malas di Riyadh. Penjara Al-Malas ini salah satu penjara yang cukup besar ya, kalau di kita tuh kayak macam Cipinang lah mungkin gitu ya. Dan artinya dia mempunyai informasi-informasi atau data atau jumlah yang yang baru masuk ke penjara tersebut. Dan ya dia memang sering memberikan kabar-kabar kepada saya yang sekiranya saya bisa wakilkan atau bisa sampaikan kepada KBRI Riyadh ataupun kepada KJRI Jeddah, tentu saya dapat sampaikan seperti itu. Nah, mungkin yang saya inginkan dari video ini teman-teman bisa menyimak ya, cukup panjang, itu hampir 40 menit lebih, dari mulai kasus narkoba, kasus asusila, juga ada kasus fitnahan. Tadi ada dengan tuduhan-tuduhan semacam itu. Saya harap teman-teman juga bisa menyimak, terus bisa mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan ini ada nilai sisi manfaatnya lah dari kejadian seperti ini. Oke, teman-teman juga kita doakan juga lah, mudah-mudahan teman-teman kita PMI yang saat ini berada di penjara-penjara Arab Saudi, kita doakan mudah-mudahan mereka juga mendapatkan ketabahan, kesabaran, karena mungkin ini juga merupakan sebuah ujian ataupun pelajaran yang mudah-mudahan dapat mereka ambil hikmahnya, gitu kan. Mudah-mudahan mereka-mereka yang dipitnah oleh para majikannya juga dapat dibebaskan. Mudah-mudahan, saya berharap seperti itu, ada keadilan gitu kan. Ada keadilan di dunia ini mudah-mudahan teman-teman. Tapi insya Allah pemerintah Arab Saudi saya rasa insya Allah adil lah. Dan saya juga menilai insya Allah perwakilan pemerintah juga dari KBRI Riyadh dan KJRI juga terus berupaya memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di penjara. Oke teman-teman, kita simak saya percakapan saya melalui telepon dengan narapidana yang ada di penjara Al-Malas. Ya Mbak. Iya. Jadi Mbak. Yang orang Indonesia. Jadi Mbak ini tahu informasi-informasi di penjara sebagai apa tadi itu? Saya sebagai Raisa, istilahnya jadi narapidana yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk yang di sini gitu kan. Di sini ada ambar-ambar, ada ruangan-ruangan. Iya. Jadi saya itu ruangan yang dikhususkan untuk yang baru-baru datang yang diproses gitu. Oh. Yang baru datang diproses terus nanti dipindah lagi ke ruangan lain gitu. Iya, jadi artinya Mbak tahu gitu ya. Ya, tahu, informasi-informasi saya sudah istilahnya udah diangkat sama Raisa yang terdahulu sebagai asisten. Jadi ilmunya diganti dipindah-pindah gitu, sistemnya diregenerasi gitu. Jadi informasi-informasi WNI kita yang baru masuk itu tahu artinya ya? Iya, semua, baik yang ajnabi, yang Saudi pun saya tahu semua, yang baru datang kena kasus apapun tahu. Oke, 8 orang baru narkoba ya? Siapa aja tadi? Narkoba, ya itu karena kemarin itu banyak yang vaksin 3, sekarang narkoba sekarang, atau yang sekarang ini vaksin. Kalau narkoba kodenya taksim berapa? Taksim 4. Kalau narkoba taksim 4. Taksim 4, Mukadarat. Oh gitu. Siapa aja namanya tadi? Oke, yang kalau bisa ditulis saya tulis, apa kalau mau direkam? Enggak apa-apa, saya tulis aja di sini. Ya. 1, Susilawati Anan. Susilawati Anan. Oke. Terus? Cuci Susanti
binti Adin. Ini orang-orang mana aja, Mbak? Ya ini yang untuk data-data nama, Oh, data-data alamat saya belum tahu. Saya cuma tahunya ini yang terakhir ini yang 8 orang Sukadara. Tapi yang untuk vaksin 3 yang kemarin ditangkap dalam satu imara itu semua ada ke saya. Dari gitu. aslinya mana, desa mana udah ada semua. Oh gitu ya. Oke. Terus nomor 3 siapa? Apa tadi? Suci Susanti udah. Udah, binti Adin. Aywa. Samidah binti Kifli. Samidah binti Kifli. Kislit. Kifling. Ya. Oke, terus Ningsi Ibrahim, binti Ibrahim. Oke, terus Sona binti Arsad. Sona. Oke, Sona binti Arsad. Arsad ya. Oke, terus 1 2 3 4 5 6 7 8 ya benar. 1 2 3 4 5. Baru 5, 3 lagi, Mbak. Iya, Wati binti Pepeng Kosasi. Wati binti Pepeng Kosasi. Oke, terus Mumun binti Markam. Oke, terus satu lagi Sri Lestari binti Marsudi. Iya. Ini mereka ini ditangkap waktu bulan Ramadan ini? Iya. Ya Allah. Ini kalau Arabnya bulan 9 tanggal 9. Oh, jadi 9 hari puasa ya? Iya. Oke, kalau yang 3 orang ada datanya juga yang kasus asusila? Asusila ya, kan semua data di saya, cuma yang terbaru itu yang kemarin sama yang 3 hari lalu saya kan udah dipindah di sebelah. Makanya kemarin kan ada juga yang jagain di Indonesia. Sekarang pada diajak berantem semua, jadi pada menyerah semua, nggak ada yang berani gitu. Mbak jadi sendiri untuk yang vaksin 3 semua lengkap, dari aslinya mana semua udah ada saya. Oh, namanya siapa? Boleh saya catat? Iya, silakan. Siapa? Mau suka yang dari pertama, yang Ya. terakhir saya lost contact dengan Anda, Bang. Yang baru-baru aja lah. Yang bulan yang Ramadan aja nih. Yang Ramadan. Oke. Ntar lu tak kasih ngomong sama dia orang Kerawang. Nggak usah sama Mbak aja. Ya, namanya Herani. Ya, binti Siam Ervan. Binti Siam Ervan. Oke. Mana Heran? Terus? Mana Heran? Terus? Bukan. Herani binti Siam Irfan. Terus? Alamatnya Desa Lendar Anyar, Kecamatan Bayan, Nusa Tenggara Barat. NTB ya? Ya, NTB. Oke, Mau terus? dilengkap-lengkapin, Nggak usah, ini provinsinya aja dah. Ya udah. Baru Ibu Halia Emet Lamhari, itu yang saya bilang kita tolong bantuannya. Oh, Halia Ya. binti Halia binti Emet Lamhari. binti Emet Purwakarta. Emet. Linggasari, Kecamatan Parangdang. Oh, Purwakarta ya? Iya, Purwakarta. Kayak satu lagi? Daranda. Oh, Daranda bukan Paranda. Satu lagi, Mbak. Ayo. Terus Mudika Lukman. Mudrika binti Lukman sama. Mudikah apa Mudika? Mudrika. Oh, Mudrika. Binti Lukman sama. Mudrika binti Lukman. Ya, dia Cianjur, Jawa Barat. Cianjur, oke. Umurnya berapa ini? Mudrika umurnya berapa ini? 21. Ya Allah, masih muda ya? Ya udah, nggak dikasih umur, ntar saya kasih nambahan umur lah. Kalau Halia umurnya berapa kira-kira? Yang mana? Halia. Ibu Halia
kurang lebih umur 45, 49. 49. Kalau Ibu Herani, Ibu Herani 42. ini mereka ini kasus asusila. Kalau yang berdua ini Bu Herani dan Pak Halia ini masih surta, jadi masih polisi masih nyari-nyari kesalahan. Oh, jadi belum ada kepastian ya. Masih sin, tulisan di kartunya masih sin. Tapi indikasinya apa itu? Kasusnya itu kalau Ibu Halia bertengkar sama adik majikan, lagi cuci piring, cuci pisau, terus dada, dipikir majikan dia mau bunuh diri, padahal dia istighfar, astagfirullahaladzim, dia lagi nyepeng pisau, lagi pegang pisau. Oh, jadi kalau Ibu Herani ini dengan Ibu Halia ini bukan termasuk kasus asusila ya? Bukan yang dua ini saya masukin kedua ini, soalnya kan dia juga yang paling butuh bantuan dalam artian ini mereka berdua, soalnya HP, uang, semua itu disita sama majikan. Oh iya, kalau kasusnya ini belum pasti ya. Iya. Kalau tadi si apa itu yang 21 tahun Mudrika itu binti Lukman Cianjur 21 tahun masih muda ya. Itu kasusnya ketangkap sama laki-laki. Laki-laki, tapi ceritanya laki-lakinya itu lagi bertamu di rumah maskulnya, ceritanya gitu. Orang luar ya? Iya. Orang mana? Orang laki-lakinya? Orang Saudi. Kurang lebih ceritanya saya tidak tahu secara pasti. Kalau mau ngomong, saya panggilkan. Oh iya. Atau yang tersangkanya di sini juga ada. Ya udah, saya mau ngobrol sama Mudrika aja lah. Ini. Mudrika nggak ada. Oh kenapa? Adanya si Neneng, mana Neneng? Neneng kasus apa? Uci Syaroni. Neneng, emang kan nggak ada Neneng kan? Halo. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullah. Mbak Neneng, kapan masuk di penjara Mbak? Mbak Neneng kapan masuk ke penjara? Tanggal 10 bulan, pokoknya sama tanggal 10 kemarin itu. Mbak Neneng kasusnya apa? Tadi nggak disebut dari yang 8 dengan yang 3? Dengan yang 3 yang mana ya? Ya kan tadi ada yang kasus narkoba 8, terus yang kasus lagi 3. Ibu Neneng nggak ada namanya tadi? Aku nggak tahu, soalnya kan kenanya 10 orang. Aku kan di situ lagi ijazah baru 2 minggu. Soalnya kan karena corona itu, aku dibalikin sama majikan ijazah, terus aku bayar kontrakan di situ buat 1 bulan. Terus gimana majikan balik lagi ke ini, gimana aku balik lagi ke majikan? Aku udah lepas lagi itu kontrakan gitu. Pas aku 2 minggu di situ, datang itu surta. Soalnya kan di situ kan katanya digerebeknya masalah penjualan ini ya, germo, masalah penjualan. Mbak Neneng, maaf tadi. Di situ nggak tahu. Mbak Neneng. Kalau di situ itu kayak gitu. Mohon maaf, Mbak Neneng umurnya berapa? Aku 29. 29. Oke, 29. Karawangnya mana? Aku bukan dari Karawang, Pak. Aku dari Cianjur. Oh, Cianjur. Yang Mudrika bukan ya, Cianjur ini mah ya? Bukan. Cianjur. Oke. Mbak berapa tahun di Saudi, Mbak? 4 tahun. 4 tahun di Saudi. 4 tahun itu sekarang statusnya tuh overstay, udah kabur. Kabur kurang lebih 3 tahun. Oh, jadi di syarikah 1 tahun, di kaburan 3 tahun. Iya. Oke, terus aku kerja bulanan pas di situ. Aku itu nggak tahu, nggak kenal sama dia itu, cuma kenal di HP gitu. Dengan siapa? Dia ya udah kesini aja, katanya kalau mau ijazah nggak apa-apa. Oh, jadi dengan Mas'ul kenal di HP. Iya. Mas'ulnya namanya siapa? Kata si Mami Aninya kan katanya kesini aja kalau mau ijazah nggak apa-apa. Terus kan akunya dari majikan kan ke situ ijazah baru 2 minggu kan aku bayar buat 1 bulan gitu. Aku kan ngomongnya, Bunda aku mau bayar 1 bulan, gimana? Aku balik lagi ke majikan. Ini kontrakan mau dilepas, soalnya aku di sini numpang ijazah doang, tapi aku nggak mau numpang, kataku aku bayar 1 bulan 250. Itu Mbak nama tadi siapa? Mbak Ani ya, ininya Mas'ulnya ya? Ayo. Oh, ya, jadi namanya Ani Taklim. Ani Taklim. Jadi Ani binti Taklim. Jadi kemudian si Mbak itu ijazah di sana. Kalau ini itunya aku nggak tahu dia ngemasul apa enggaknya. Cuman itu di rumah kontrakan apa kamar supir? Rumah kontrakan.
kontrakan. Oh, rumah kontrakan. Banyak di sana temennya orang yang ijazah juga. Yang kena kan 10 orang, cuman aku nggak tahu. Udah, maksudnya itu cuman kenal biasa. Oh, Gitu. kenanya Soalnya 10 kan orang. aku cuma numpang tidur doang. Kenanya 10 orang ya. 10 orang yang kena. Jadi yang 10 orang ini 10 orang ini dia tertangkap pada 10 Ramadan. Iya. Terus kemudian dengan tuduhan kasus asusila ya. Iya, sebelum Ramadan berapa hari lagi? Pokoknya tanggal 10. Sekarang bulan apa tuh? Oh, sekarang bulan Mei. Mungkin tanggal 10 bulan April aku masuk ke sini, ketangkap polisi itu. Oh iya ya, 10 April Dengan benar. tuduhannya itu ya Asusila ya? Cuman kan aku Iya. kan maksudnya nggak merasa gitu, soalnya kan di situ kan aku cuma numpang ijazah, maksudnya nggak istilahnya itikaf sama makmul yang punya rumah, aku mau jual diri lah, gini lah, gitulah. Aku kan gak gitu, aku itikaf di situ cuma numpang ijazah doang. Aku nggak Jadi numpang banget. sewaktu buat 1 bulan di situ. Jadi sewaktu si ibu neneng ini si Eteh neneng ini ijazah nggak tahu bahwa penampungan itu sedang diincar polisi, begitu ya? Iya, gitu. Terus pas aku kesini katanya udah ada orang ngomong katanya rumah itu udah 1 bulan diincar polisi, kan aku nggak tahu kata Oke. aku kan Mbak Neneng berarti tinggal mungkin kalau aku tahu dari sebelumnya aku juga nggak bakalan ijazah ke tempat itu. Mbak Neneng waktu tinggal di penampungan itu berapa hari? 2 minggu? Gimana? Tinggal di penampungan itu berapa hari? Aku baru nginjak 2 minggu, Pak. 2 minggu tinggal di situ. Iya, di situ. Kalau setahu Mbak Neneng, emang di situ ada prostitusi, ada transaksi? Kan kamar aku kan pisah ya, maksudnya di situ kan kamar itu yang pisah tuh 1, yang ngejejer 3. Aku kan itu kan semua kamar rumahnya itu 5. Yang 2 itu kita jadi agak jauhan, jadi aku nggak tahu ya, meskipun istilahnya emang benar ada laki-laki masuk, jadi aku nggak tahu ini itunya. Jadi nggak tahu firasat, nggak tahu kecurigaan, nggak tahu. Iya, soalnya kan dari pertamanya kan aku nggak kenal sama dia, cuma kenal di HP. Terus kata dia, ya udah Neng, kalau mau ijazah kesini aja nggak apa-apa. Ya udah Bun, aku bayar buat 1 bulan ya, ntar aku balik lagi ke majikan, udah dilepas, aku cuma numpang ijazah doang, kata aku gitu. Nah, Mbak Neneng sendiri kalau kan pasti pernah ketemu lah sama yang 9 orang lainnya. Nggak pernah ketemu. Sama itu. Oh Jadi gitu. aku nggak tahu istilahnya, nggak tahu di situ tempat apa. Nggak tahu, nggak melihat dari polisi atau gimana, aku nggak tahu. Tahunya rumah itu aman udah. Gitu ya. Kan ujung-ujungnya kan kalau kemarin udah diincar dengan tuduhan kayak gitu kan, otomatis kan semuanya yang tinggal di situ kan kena. Kemarin kan KBRI Riyad sudah ke sana ya. Paspor yang ada ikamah, yang ada paspor juga kan, teman aku kan punya paspor, punya ikamah, cuman dia juga sama kaburan, sama ditarik, dibawa. Iya, karena kan itu satu kasus. Jadi iya, soalnya kan tuduhannya itu. Tuduhannya kan penjualan diri gitu. Ya termasuk kasus prostitusi lah, kasus asusila. Kalau Mbak Neneng kemarin KBRI Riyad ke sana katanya udah diinterogasi sama KBRI Riyad. Gimana? Kemarin KBRI Riyad ke sana dipanggil nggak sama KBRI? Kemarin iya turun ke bawah, cuman kan aku kan memang nggak tahu apa-apa ya, aku ngomong seadanya kayak gini aja, aku nggak tahu apa-apa. Aku itu pas digerebek itu lagi tidur, lagi tidur ada laki-laki masuk. Laki-laki masuk, orangnya itu tinggi kecil pakai top, ngebangunin katanya bangun. Aku kan kaget. Oh, aku jadi kan itu pakai baju pendek, pakai baju biasa, baju tidur. Yang datang itu Mubais ya? Kan kata aku kan, kamu siapa? Kok bisa masuk ke kamar aku sembarangan? Aku katanya polisi. Pasti ini disuruh ngumpul semua. Jadi aku nggak tahu cerita pertamanya kayak gimana. Oh, jadi pas digerebeknya itu petugas itu tidur, dibangunin itu sama polisi. Malah ya, polisinya itu kataku, kamu kenapa Pak masuk ke kamar orang tanpa permisi? Petugasnya pakai top ya, nggak pakai seragam polisi ya? Pakai baju tidur. Itu aku polisi katanya ngumpul di kamar Ani. Pas dilihat udah ngumpul semua orang udah ngumpul, tinggal aku sendiri karena aku tidur nggak tahu apa-apa.
Ya petugasnya menggunakan pakaian top, bukan bukan apa namanya, bukan pakai atribut polisi, enggak ya? Yang dua mah pakai, kan berlima itu masuknya. Yang satu tinggi gede orangnya. Oh gitu. Yang satu lagi pakai ini pakai baju bebas, pakai kaos, pakai celana biasa. Nah, Yang waktu satu lagi Mbak, pakai top, orangnya kecil, nggak tinggi, nggak pendek, hmm, rambutnya keriting. waktu dikumpulin Mbak kan lihat mungkin teman-teman yang lain apakah penampilannya juga ada mencurigakan gitu, teman-teman yang lain nggak tahu. Aku nggak tahu, makanya sampai sekarang juga kan aku nggak pernah Oke. nanya gimana pertamanya ya, takutnya Di kan nanti salah ini. di Pak, di aku mah BAP polisi yang penting sudah aku nggak merasa kayak gitu gitu Mbak, udah, tapi nih, kenapa gitu, Mbak, aku nggak tahu dari pertamanya kalau rumah itu dengerin. gitu Halo. udah diincar. Mbak, dengerin. Di BAP polisi udah berapa kali? Hah? Di BAP polisi udah berapa kali? Di BAP Maksudnya itu gimana? diinterogasi sama polisi. Udah berapa kali? Ya diinterogasi, nggak diinterogasi kan di kantor polisi, aku bilang nggak tahu. Oh, yang sekarang Tetap nggak tahu. yang Soalnya kan dia sendiri kan ngegerebeknya kan tahu. Aku jadi itu tidur nggak tahu apa-apa. sekarang Jadi aku bilang nggak tahu, dia itu nggak ada barang laki-laki, nggak ada istilah narkoba, nggak apa. Oke, jadi gini, bener dulu. Jadi selama di penjara itu sekarang belum pernah di BAP polisi, baru di kantor polisi doang. Di kantor polisi doang. Oke. Terus Halo? di Ya, ini dengan Mbak Mudrika. Halo, Ya, Mbak Mudrika. iya. Jadi Mbak Mudrika ini eh di data paspor Cianjur tapi aslinya dari Bali ya. Enggak, aslinya Bali, cuman sekarang dibawa ke Cianjur, orang tuanya lagi di Cianjur. Orang tua lagi di Cianjur, Iya, tapi bukan asli Cianjur ya. Maksudnya iya. bukan kelahiran Cianjur, jadi nggak bisa bahasa Sunda ya. Ya, bahasa Sunda sih bisa, cuman nggak terlalu bisa. Nantinya takutnya bahasanya kasar, nggak Oke, baik. oke. Mbak Mudrika, ini kan Mbak Mudrika ini masih muda, 20 tahun. Statusnya udah menikah di Indonesia. Kenapa, Kak? Mbak Mudrika kan umurnya masih muda nih, 21 tahun. Udah menikah di Indonesianya. Menikah? Belum, kalau tunangan udah punya, kalau nikah belum. Oke, Mbak Mudrika di sini tadi informasinya bahwa Mbak Mudrika itu kasusnya kasus asusila ya. Kenapa? Kasusnya kasus asusila di situ disebutkan bahwa. Aku nggak tahu soal masalah itu. Oh, emang waktu ketangkapnya sama laki-laki atau gimana? Enggak, waktu itu lagi ketangkapnya itu, aku mah lagi lihat YouTube, lagi lihat film gitu di HP. Terus tiba-tiba ada tamu, katanya nggak tahu. Pas itu tiba-tiba langsung ada gerebekan, ada Ini polisi. Aku sama nggak tahu. sama si Mbak Neneng itu tadi. Satu rombongan. Nggak ada laki-laki di rumah. Bukan, maksudnya itu satu rombongan nggak sama si Mbak Neneng tadi. Iya, yang tadi iya, satu yang 10 itu iya emang. Oh, jadi yang 10 itu diantaranya Mbak Mudrika gitu ya. Iya, neneng gitu. Cuman aku waktu di rumah itu baru 2 minggu. Aku nggak tahu apa-apa. Waktu itu kan kena tangkap juga lagi lihat YouTube. Nggak tahu masalahnya apa. Apalagi diincer di rumah, walau alam aku nggak tahu. Oh gitu. Iya, 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 iya. Oke, jadi kemarin di KBRI udah diinterogasi ya, udah diwawancara, udah di ini di data ya. Udah. Cuman aku nggak tahu. Aku mah pengen cepat pulang aja, Pak. Tapi nggak tahu. Oke. Sekarang mah udah semuanya. Ya paling kan begini Mbak, ini kan proses hukum ya. Jadi yang pertama kalau proses hukum itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita harus mengikuti prosedur yang harus dilalui gitu. Jadi nanti KBRI Riyadh itu sifatnya hanya mendampingi gitu. Nah, saran saya tadi ke teman-teman bahwa kalau kita tidak berbuat, jangan sampai ada pengakuan. Jadi dari 10 orang itu jangan sampai ada pengakuan gitu. Kalau sampai ada pengakuan satu orang, nanti itu akan memberatkan yang lain gitu. Karena kasus prostitusi ini kalau tuduhannya seperti itu memang itu sangat besar resikonya gitu. Jadi jangankan berharap untuk pulang, nanti bisa-bisa itu hukumannya juga cukup berat gitu. Iya,
Itu ya. Aku mah ya bicaranya jujur aja, nggak tahu kalau misalkan rumah itu ada masalah, ada apa nggak tahu. Kalau Soalnya di rumah itu beberapa dua udah minggu udah pernah kayak gini. kalau di kontrakan itu udah berapa lama tinggalnya? Kenapa? Kalau di kontrakan itu udah berapa lama? Di rumah itu bukan? Iya, Ya, siapanya? si Mbak Mudrika ini tinggal di penampungan itu udah berapa lama? Oh, di rumah itu baru 2 minggu. Oh, 2 minggu. Iya, 2 minggu. Oke, Baru oke. ujung-ujungnya kayak gini. Aku nggak Siap. tahu masalahnya apa. Mungkin ada masalah di rumah Oke. itu. Dan Ya itu udah nggak gitu tahu aja masalahnya. Mbak Mudrika ya. Saran saya jangan sampai nanti ada pengakuan bilang ke teman-teman karena itu akan sangat memberatkan. Kenapa? Jadi jangan sampai ada pengakuan dari 10 orang itu kalau kita tidak merasa gitu. Karena itu akan membebankan, memberatkan nanti di pengadilan kalau kasus itu sampai dilimpahkan ke pengadilan. Gitu ya. Jadi kita harus kalau dari awal A ya sampai akhir juga harus A gitu ya. Iya. Ya, dan ini kan proses hukum. Jadi harus mengikuti proses hukumnya. Tentu waktunya juga cukup lama gitu kan. Jadi pemerintah Indonesia juga tidak bisa mengintervensi hukum di Arab Saudi. Artinya kita harus sabar. Anggap aja ini ujian lah bagi kita gitu. Ya. Iya, kalau masalah itu ya aku mah setahunya itu aja gitu. Iya. Makanya itu aku ceritain. Kalau masalah yang lain mah nggak tahu. Iya, oke, siap, nggak apa-apa. Si Mbak itu ada lagi tadi yang punya HP? Siapa? Yang punya HP ada? Siapa Pak? Nggak dengar, sumpah berisik. Yang punya HP ada yang punya HP? Si Mbak siapa itu orang Bekasi itu? Kenapa? Iya, yang punya HP, saya mau ngobrol sama yang punya HP-nya. Nggak dengar Pak, siapa? Yang punya HP-nya saya pingin ngobrol ke yang punya HP. Oh, yang punya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Mbak, itu kalau yang kasus narkoba ada nggak salah satunya? Ya nggak ada kan di sini kan beda ruangan, dia di Aceh. Oh, jadi setiap kasus itu memang beda-beda ruangannya ya? Nah, kalau untuk dipisah-pisah sih karena satu ada corona, biasanya kan satu ruangan. Oh Jadi gitu. dipisahkan dulu. Jadi ibu, ini yang Ibu Halia pengen ngomong Oh iya siap. Nah, orang rawat. Halo, Assalamualaikum. Salam rahmatullah, Bu Halia. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam rahmatullah, Mbak. Aduh, suaranya berisik ya di sana ya. Halo. Saya Halia. Iya, Mbak. Dari Purwakarta. Mbak, di ini ya dipitnah majikan ya? Iya. Dipitnah apa, Mbak? Mau bunuh diri apa mau apa? Ya, saya lagi cuci piring. Ya. Dimaki-maki sama adiknya. Adiknya madam. Saya nangis. Ya. Nah, saya lagi cuci piring, saya pakai apa dia ini. Terus? Cuci piring, ada sendok, ada garpu, ada pisau. Dan saya bari ya biasa dada saya bari kebudan lah, karena dada lagi cuci piring sendok. Ngagebugan dada Mbak. Disangka mau bunuh diri. Ngagebugna make leungeun doang apa pakai alat tadi? Ya, alat. Saya lagi cuci piring, baik kesel, saya cuma pegang dada, lagi nyepang itu sendok. Sama itu lah, garpu, namanya biasa sendok. Itu. Maruka saya mau bunuh diri, langsung telepon. Langsung telepon, madam ke polisi, langsung diseret saya keluar. Kalau si Mbak Halia sendiri di majikan itu udah berapa lama, Mbak? Itu saya udah 17 bulan. Oh, jadi syarikah ya, pihak syarikah ya? Saya pertama kerja tanggal 12 bulan 10 tahun 2018. Nah, masuk ke penjara tanggal 25 bulan 3 tahun 2020. Bulan Maret kemarin ya? Udah 2 bulan lah, bisa 2 bulanan. Udah sampai di ini belum, di persidangan belum? Apa Pak?
Udah disidang belum kasusnya? Apa masih belum? Sudah parah? Udah disidang belum kasusnya? Belum. Oh, belum persidangan, baru sampai penahanan aja. Nah, saya kan udah 13 bulan saya udah nerima uang ya. Ya. Udah transfer 6.400 ya. Mm-mm. Nah, saya udah nekan sama majikan. Saya kan itu naruh uang di saku utang 200 Hmm. 16 real Mm-mm. di kolong lemari 8.000 800 real, jadi semuanya 9.000 16 real. Gaji kita itu ya yang belum dikirimkan. Ditaruh di kolong lemari di saku celana pendek saya teh. Di rumah majikan itu. 8.800 real. Terus? Nah, yang di saku utang 200 16 real. Jadi uangnya sekarang masih di rumah majikan. Belum dibayar itu 4 bulan, Pak. Uang yang 9.000 itu di rumah majikan ya? Ya belum, kan 17 bulan. Ya. Saya nerima uang udah 13 bulan. Mm. Karena udah gajinya 1.200 kan. Iya, iya. Nah, transfer 6.400. Nah, yang di saku utang 200 16 real, yang 16 real teh bekas kembalian itu beli Indomie. Oke. Terus gimana? Yang di kolong lemari di saku celana 8.000 real. Oke, terus uangnya gimana? Uangnya di rumah majikan maksudnya? Nggak tahu tuh majikan, nggak tahu naruhnya. Oh. Ada uang Indonesia 105.000. Jadi sekarang uangnya di rumah majikan. Oke, jadi Mbak itu pengennya uang itu dikirim ke Indonesia gitu. Ya, mau dikirim itu teh bulan 1 teh. Oke. Ada saya mau transfer uang ke Indonesia ke baby anak gitu. Oke, terus? Ntar, Oke. 4 bulan saya belum dibayar tuh 4 bulan. 4 bulan. Yang udah naikkan banyak, udah 13 bulan. Mbak Herlan ini dari Syarikat atau dari apa, Mbak? Itu ambillah dari bandara. Oh, jadi pisah ziarah ya? Saya akan dikekang pisah, nggak boleh nyepet HP. Oke, jadi si Mbak ini bisa telepon dikasih pemadam, diliatin gitu, nggak boleh. Saya bawa HP dari Indonesia, HP jadul, nggak boleh itu, nggak boleh telepon, nggak boleh beli aku, nggak boleh jadi si nggak boleh kita keluar. Mbak Haliah ini datang menggunakan visa ziarah karena dijemput langsung oleh majikan. 6 hari. Oke. Kecamatan Darangdang, Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Darangdang, Kabupaten Purwakarta. Desa Linggasari, Kecamatan Darangdang, Kabupaten Purwakarta. Keluarga udah tahu, Mbak? Apa? Keluarga entos terang. Nggak tahu tuh udah 5 bulan, nggak tahu. Habis itu telepon saya itu hari. Oh, jadi keluarga sampai saat ini belum tahu bahwa Mbak di penjara. Nggak tahu. Ingat nggak nomor HP keluarga di Indonesia? Nggak, tuh nggak cuma HP, saya masih madam nggak. Oh, gitu. Telepon itu HP madam. Oh, gitu. Nggak tahu itu nomornya, nomor HP madam. Aduh, kasihan. Mbak Harlia ini punya anak berapa di Indonesia? Di Indonesia saya punya anak 2, 3 sama itu anak. Anak 2 ya. Suami ada, Mbak? Itu dianggap semua anak 3 lah, yang punya anak 3. Yang sebetulnya anak cuma saya 2. Oke. Saya biasa anak yang 1 mah gitu. Oke. Jadi dia ditukernya diakuinya anaknya 3. Suami kecil umur 5 tahun. Suami ada? Apa? Suami ada di Indonesia? Punya suami saya. Jadi belum tahu ya. Terakhir kapan komunikasi dengan keluarga di Indonesia? Enggak tahu. Terakhir komunikasi, terakhir telepon kapan? Waktu bulan 12 uang 2.000. Desember ya? 2.200 Lama juga. Ya. Kedua 2.200.
ketiga 2.000, jadi 6.400. Oke Mbak, seandainya kalau Mbak, halo, oke Mbak Harlia, seandainya Mbak bisa komunikasi dengan keluarga, apa yang ingin Mbak sampaikan kepada pihak keluarga, kepada suami, anak, keluarga? Tidak tahu tuh. Hah? Bilang kantor polisinya Sultan Sahapa. Mbak? Kantor polisinya apa? Sahapa. Kantor polisinya Sahapa. Iya, iya. Mbak, seandainya Mbak bisa iya itu kalau masalah kantor polisi kan KBRI juga sudah tahu kan, gitu. Iya, tapi kemarin dia nggak terpanggil Pak. Nggak terpanggil. Makanya saya nasarin nama juga. Di sini semua itu kan ada kasusnya, ada Pak Isis ya kasusnya. Siapa? Enggak tuh. Yang kemarin kemarin staf KBRI yang datang ke sana siapa? Mbak? Halo. Mbak. Oh, ayo madam. Oke. Oke, syukron. Oke, Taib. Insyaallah Badan Anak Kalam Safara Indonesia. Oke, syukron madam. Itu yang tahu baca Arab. Kalau saya mah nggak bisa bahasa Arab. Oh, jadi kemarin staf KBRI yang datang ke sana siapa? Pak Paris ya. Ya, nanti saya yang dipanggil yang itu yang Mutrika, Triwati, Neneng, Dede. Yang malah ada yang nggak dipanggil. Ini nama yang terakhir saya kasih Triwati, Hasan, binti Hasan. Oke, nanti paling gini, saya akan minta ke KBRI Riyadh minta penjelasan ya, atau mungkin lebih lanjutnya minta bantuan untuk menghubungi si pihak pengguna jasanya, si majikan agar yang pertama mungkin bisa menghubungi apa namanya bisa mengupayakan agar si uangnya si Mbak Harliah ini ya bisa dikirim ke Indonesia gitu kan. Yang kedua ya insya Allah nanti KBRI juga pasti akan melindungi warganya di sini, akan ya saya insya Allah lah, kita optimis aja lah gitu. Kalau nggak lewat sosial media mana sih kita mau dibantu? Coba si Mbak Harlia, coba mungkin barangkali nanti ada keluarganya yang mungkin baca beritanya atau lihat videonya, bisa nggak mungkin? Teman saya ngomong kamu terima kasih sebelumnya saya bilang. Jadi contoh jangan sampai ada lagi sandra atau hadiah lain. Iya betul. Itu kan intinya kita untuk istilahnya. Iya betul. Kontrak rumah yang nggak tahu asal usul rumah. Iya, jadi memang saya tuh memang kalau kasus-kasus seperti ini ya saya usahakan saya share ke teman-teman di media sosial agar kita ada nilai sisi edukasinya gitu, ada nilai pelajaran yang harus diambil oleh teman-teman, terutama yang mungkin yang mau kabur. Kalau yang mau kabur itu mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana terjalnya menjadi seorang PMI kaburan gitu kan. Terus yang sudah kabur juga yang juga yang di sini tuh disiksa majikan, nggak bisa masak betul. Coba gitu. Jadi memang jadi kaburan itu juga bukan sebuah jaminan kita bisa hidup enak, kerja enak, gaji besar, bukan. Kalau nasibnya nggak bagus, tetap aja kita juga sulit gitu. Gitu. Udah disabar-sabarin. Oh iya, Mbak, saya minta maaf nih. Saya mau nanya, ini kan Mbak kemarin ini ya sudah divonis dicambuk itu, sudah mengalami itu belum? Iya, sudah 7 bulan. Terus Pak Farid bilang, kenapa saya kok sampai sebanyak itu katanya? Katanya saya di situ kan nggak tahu kata Arab. Terus saya kasihkan kertas mahkamah saya, kertas hasil putusan itu, katanya saya itu penipuan identitas katanya, pokoknya gitulah. Saya bilang, sejak kapan saya masukkan ATP yang ada, itu nama saya, itu basma saya, itu ikamah saya, semua nama saya lengkap.
sudah menjalani masa hukuman itu kemarin. 7 bulan, udah 8 bulan jalan. Bukan yang soal cambukan. Yang mana? Yang dicambuk katanya dicambuk ya? Iya, kan cambuk 300 belum. Oh, belum. Saya kan belum. Masih ada banding dari pihak KBRI enggak? Ya belum tahu, saya tidak dapat amplop enggak katanya Pak. Saya kan jadi namanya saya juga berharap semoga ada pengampunan, katanya sudah, bukan cuma katanya memang sudah gembar-gembor di televisi di mana-mana kita masih beri ampunan. Ya mudah-mudahan lah ada ampunan dari Raja Salman ya. Terus lebih Taksim 3. Yang Saudi aja, Saudi Taksim 3-nya udah pada pergi. Oke. Jadi nanti Mbak saya minta tolong kalau seandainya ada lagi teman-teman yang baru ini kan dia kurang paham prosedurnya ya. Yang pertama Mbak harus bisa menjelaskan ke teman-teman bahwa jangan sampai menandatangani berkas yang sekiranya mereka tidak paham. Karena kalau yang ditandatangani itu memberatkan status hukum dia, tentu ini akan menjadi masalah besar gitu kan. Apalagi dalam surat yang ditandatangani mereka itu apa namanya ada sebuah pengakuan gitu kan. Nah ini yang tentu akan memberatkan proses hukum. Nah jadi Mbak kebetulan salah satu narapidana yang dipercaya mengurus apa tadi tuh ngurus narapidana baru ya, Mbak juga perlu memberikan edukasi, memberikan informasi kepada teman-teman gitu. Ya. Dari awal-awal memang yang pegang jabatan Raisa itu kan alhamdulillah orang Indonesia, jadi dibagi. Jadi saya datang itu ya gimana caranya begini ya udah kasih tahu. Jadi tinggal saya ngajarin. Saya pada orang yang baru yang berminat, saya ajarkan ilmu ini yang dari dulu. Iya betul. Intinya memang seperti itu. Kita kalau menandatangani berkas yang kita tidak paham itu sangat fatal akibatnya, Mbak. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Iya, jadi seharusnya kalau misalkan dipaksa tanda tangan, nanti ajari teman-teman kalau seandainya dipaksa tanda tangan di dalam penjara, bilang nggak mau sebelum nanti Saparo Indonesia datang. Jadi ketika kita tanda tangan, kalau ada Saparo dia bisa memberitahu kita apa sebenarnya yang kita tanda tangan. Terlepas dari itu semua mau tanda tangan nggak mau, saya kemarin nggak mau tanda tangan, kamu nggak mau buktinya, saya juga mahkamah juga ya buktinya putusan, saya nggak mau ngaku, saya mau narik pernyataan juga nggak di ya kalau Mbak kan awalnya sudah ada pengakuan terus kemudian diralat, ini yang menjadi dilema kan. Saya soalnya orang Saudi ya itulah. Nah apalagi musuhnya orang Saudi kan ya sulit. Itu apa yang terjadi sama saya jangan sampai kepada orang lain gitu. Nah itulah mudah-mudahan teman-teman di luaran yang masih bebas terus sama teman-teman yang kaburan. Ibu Halia di mana itu? Ya Ibu Halia nanti saya coba komunikasi dengan Pak Haris. Tadi Pak Haris ya namanya ya? Pak Haris. Oh Pak Haris. Iya Pak Haris. Bagaimana tentang situasi di luar? Gimana? Ya situasi di luar hampir sama di penjara Mbak. Katanya sudah bisa keluar ke sana kemarin. Ya bisa keluar dari jam 9 sampai jam 5 itu relaksasi jam malam, tapi tetap dari jam 5 ke sana juga tidak bisa keluar. Apalagi nanti jam tutup juga ada ya? Masih ada ya? Iya, apalagi kota Mekah itu sudah diisolasi 24 jam. Nanti lebaran juga 4 hari kita akan di lockdown 24 jam total, nggak bisa keluar sama sekali. Ini juga ya mudah-mudahan ada hikmah lah di sebalik corona. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat pengampunan dari Raja. Dia cuma bilang ya alhamdulillah pasti apa yang terjadi sama saya. Di sana itu Mbak biasanya ada yang Allah berikan kepada saya. Udah saya cuma bilangnya begitu aja. Amin. Mbak, ya informasi yang di sini tuh ya kasihannya itu apa? Di sini tuh satu orang yang ditangkap itu nggak punya duit seperti itu. Jadi untuk bertahan hidup ya alhamdulillah bisa ngasih makan. Tapi untuk telepon ke keluarga itu sangat susah karena apa? Satu keterbatasan dana untuk beli pulsa, terus keterbatasan untuk mau tahu nomor telepon karena HP sudah disita semua sama polisi. Aduh, baru mau ini.
Pulsanya habis yang di sana karena kita juga nggak bisa nelpon balik ya, karena nomor ini tuh nomor penjara ya. Nomor penjara itu tidak bisa ditelepon balik. Nah, ini nomor penjara Arab Saudi 088. Itu baik yang ada di penjara Riyadh, di penjara Jeddah juga itu nomornya kok sama 00088 sekian sekian. Itu nomor itu mereka bisa menghubungi kita yang di luar, tapi kita tidak bisa menghubungi mereka gitu. Nah, mereka juga apa namanya, diberi akses komunikasi di dalam penjara itu dengan syarat ada yang ngasih pulsa, maksudnya dengan syarat punya pulsa. Nah, mungkin eh, apa namanya, teman-teman yang di penjara juga kadang-kadang mendapatkan bantuan pulsa dari teman atau saudara gitu kan. Ya, rezeki juga kadang ada lah walaupun masih di penjara. Tadinya saya baru ini ya mau minta pulsa ke temen gitu. Pulsanya udah keburu habis. Jadi itu teman-teman, sengaja saya rekam ya pembicaraan ini karena menurut saya ini mudah-mudahan ada nilai manfaat buat teman-teman yang di luar ya, terutama teman-teman yang apa namanya, yang mau kabur. Mau kabur itu harus dipikir secara matang, apalagi kita perempuan, ya kan, masih muda, apalagi yang udah tua. Bagaimana hidup di luaran, apalagi di Riyadh, di Jeddah, itu sebagai basisnya PMI kaburan, itu dunia kaburan itu sangat-sangat, menurut saya sangat apa ya, keras lah gitu. Kita nggak tahu, kadang ada teman, ada seseorang yang apa ya, baik mungkin menawarkan bantuan, tapi di sebalik itu kita nggak tahu juga, seperti tadi Mbak Neneng sama Mbak Hadrika, ketika dia ada yang menawarkan bantuan untuk eh, tampungan gitu kan dengan biaya murah 250, ternyata penampungan itu juga sudah sudah diintai oleh Intel atau Mubais di sini dan juga kepolisian. Artinya juga ini sangat rawan gitu kan. Apalagi teman-teman yang tadi ada yang 8 orang juga kasus narkoba, ini kan sangat disayangkan gitu kan. Kita tuh kesini mau ngapain gitu kan? Kita kan kesini mau kerja, ya kan? Umuran seperti kita, umur 30, 40 atau 25 ke atas, katakanlah itu sudah waktunya bekerja, umur untuk digunakan untuk bekerja. Apalagi kita berada di negara penempatan, seharusnya kita harus bisa membedakan nih. Kita ini sekarang udah di negara orang, di negara Islam yang hukumnya itu sangat ketat. Ya, mau janganlah menggunakan apa namanya, obat-obat terlarang, minuman keras, karena ketika ketahuan ini dampaknya akan sangat besar, hukumannya akan sangat besar. Kita konsekuensinya kita bisa dipenjara, nggak bisa pulang lagi, bisa dicambuk. Ya kan, apalagi narkoba loh. Di Indonesia aja pengedar itu dihukum pancung, ditembak mati, apalagi di sini. Gitu kan? Jadi kita harus apa ya, merefresh pikiran kita. Apa sih tujuan kita? Kalau mau ke Saudi, mau konsumsi narkoba, miras, ya udah pulang aja di Indonesia itu. Ya, mohon maaf ya, barangkali di Indonesia itu kita minum aja udah, mau RT mau RW tahu, asal kita nggak ganggu keamanan masyarakat, nggak bakal ada yang nangkep polisi pun, kecuali minumnya di rumah kita dan tidak mengganggu. Tapi kalau di sini, waduh, jangankan kita minum, kita membawa aja ketahuan, resikonya nggak akan sangat besar gitu kan. Jadi itu tujuan saya merekam pembicaraan saya tadi, karena memang nomor saya ini tersebar di penjara Al-Malas Riyadh, juga di penjara Dahban Madinah, di Dahban Jeddah gitu. Karena mereka ketika ingin curhat, mungkin kan ingin ada yang ingin disampaikan ke pihak perwakilan pemerintah, karena kan tentu KBRI maupun KJRI jam 1 malam ini saya menerima telepon juga, mereka kan tidak mungkin kan, karena mungkin apa namanya, sudah istirahat gitu kan. Artinya saya mencoba menampung
keluhan dari teman-teman, terus kemudian saya coba share ya, agar ini jadi jadi apa ya, jadi pelajaran lah, nilai pelajaran. Jadi bukan maksud saya untuk cari popularitas, cari sensasi, tapi insya Allah setidaknya saya berharap ada nilai edukasi yang bisa, atau ada hikmah yang dapat diambil oleh teman-teman. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.